Halo, Sobat Cek Fakta. Siapa nih yang sudah nggak sabar nonton laga seru Timnas U17 Indonesia melawan Mali di Piala Kemerdekaan 2025? Kalau kalian penggemar sepak bola muda, pertandingan ini wajib banget masuk dalam daftar tontonan. Kenapa? Karena Garuda Muda bakal menghadapi ujian berat melawan tim yang tercatat sebagai tim paling produktif sejauh turnamen ini. Mali sudah menunjukkan tajinya dengan mencetak 9 gol dari 2 pertandingan pertama. Wow, bukan main. Tapi jangan khawatir, kita bakal kupas tuntas mulai dari kondisi pemain Indonesia, kekuatan lawan, sampai prediksi jalannya laga. Semua akan dibahas dengan gaya santai, tapi tetap tajam dan informatif, biar Sobat Cek Fakta bisa lebih paham dan tambah semangat dukung Timnas U17 Indonesia. Jadi, siap-siap ya, let's dive in. Kalau bicara soal Timnas U17 Indonesia, satu hal yang gak pernah hilang dari benak kita adalah semangat juang dan energi pemain muda. Nah, jelang laga krusial lawan Mali, pelatih Nova Arianto memastikan semua pemain bakal turun dalam kondisi fit dan siap tempur. Persiapan fisik dan mental latihan intensif sudah dilakukan sejak awal turnamen, bukan sekadar untuk mengejar kemenangan di Piala Kemerdekaan 2025, tapi juga sebagai uji coba jelang Piala Dunia U17 di Qatar. Nova Arianto menegaskan bahwa setiap pertandingan menjadi laboratorium bagi pelatih untuk menilai siapa pemain yang siap menghadapi kompetisi level dunia. Maka dari itu, meski Piala Kemerdekaan penting, fokus utama bukan sekadar hasil akhir, melainkan kesiapan individu pemain. Latihan fisik dan taktik digabungkan, memastikan setiap pemain siap dalam segi stamina, teknik, dan mental. Disiplin pertahanan. Kunci Garuda Muda Nova Arianto dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan disiplin pertahanan. Garuda Muda akan dituntut untuk menjaga konsentrasi penuh sepanjang 90 menit, karena lawan seperti Mali bisa memanfaatkan kesalahan sekecil apapun. Bek harus cepat membaca pola serangan lawan dan menutup ruang dengan rapi. Gelandang wajib membantu menutup aliran bola, sekaligus menyiapkan serangan balik. Striker harus siap memanfaatkan peluang sekecil apapun, karena peluang di laga semacam ini sering datang cuma sesekali. Keseimbangan antara menyerang dan bertahan salah satu tantangan terbesar Garuda Muda adalah menyeimbangkan serangan dan pertahanan. Lini belakang harus solid, tapi lini depan tetap harus produktif. Kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal, apalagi menghadapi tim agresif seperti Mali. Disinilah pengalaman pelatih sangat penting. Nova sering menekankan, kalau penting, pastinya semua pertandingan pentingnya. Kita ingin melihat semua pemain bisa tampil maksimal. Jadi, setiap menit di lapangan adalah ujian mental, skill, dan taktik. Dukungan penonton energi tambahan faktor lain yang akan memperkuat Timnas U17 adalah suasana stadion. Stadion utama Sumatera Utara dipastikan penuh penonton. Bayangkan energi dari ribuan penonton yang siap menyemangati setiap aksi Garuda Muda. Sorakan ini bukan hanya menaikkan adrenalin, tapi juga menjadi motivasi ekstra untuk menampilkan permainan terbaik. Evaluasi individu lebih penting dari hasil. Meski laga lawan Mali penting, fokus Nova adalah melihat performa individual pemain. Siapa yang konsisten? Siapa yang cepat beradaptasi? Siapa yang mampu menghadapi tekanan semua diperhatikan untuk menentukan pemain yang dibawa ke Piala Dunia U17. Secara keseluruhan, kondisi Timnas U17 Indonesia sangat positif. Pemain fit dan siap bermain, fokus pada evaluasi individu dan persiapan Piala Dunia. Dukungan supporter penuh memberi energi tambahan. Kalau Garuda Muda bisa menjaga kedisiplinan dan fokus, mereka punya peluang besar menghadapi ujian berat lawan Mali. Sekarang kita beralih ke lawan Mali. Tim ini menjadi perhatian utama karena produktivitas golnya tinggi. Dari 2 pertandingan awal, mengalahkan Uzbekistan 5-1, menundukkan Tajikistan 4-2. Wow, total 9 gol dalam 2 laga. Angka ini menunjukkan bahwa lini pertahanan Timnas U17 Indonesia bakal menghadapi tekanan besar. Gaya permainan Mali dikenal dengan serangan cepat dari sisi sayap, distribusi bola efektif dari lini tengah, kemampuan memanfaatkan kesalahan lawan. Jika Garuda Muda lengah, Mali bisa langsung mencetak gol. Oleh karena itu, kedisiplinan pertahanan menjadi kunci utama. Strategi pertahanan Indonesia kemungkinan besar Nova Arianto akan menerapkan formasi seimbang.
Bek sayap bertugas menahan serangan sekaligus mendukung serangan balik gelandang menutup ruang lawan dan memotong aliran bola. Striker siap mengeksekusi peluang dari serangan balik kunci strategi, mengurangi tekanan lawan sambil menciptakan peluang ofensif. Psikologi permainan Mali bermain agresif, sehingga pemain Indonesia harus tetap tenang dan fokus. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Komunikasi antar pemain menjadi faktor penting agar koordinasi tetap solid. Adaptasi terhadap gaya lawan. Mali cenderung bermain terbuka dan fokus pada serangan cepat. Timnas U17 Indonesia harus mampu membaca pola ini, menahan agresivitas, dan memanfaatkan celah untuk serangan balik. Manfaat dukungan penonton. Atmosfer stadion yang penuh dapat menjadi senjata psikologis tambahan. Pemain akan lebih percaya diri. Sementara Mali bisa sedikit tertekan karena berada di lingkungan asing dengan sorakan fanatik supporter tuan rumah. Kunci menghadapi Mali adalah disiplin pertahanan. Jangan beri ruang untuk serangan cepat. Serangan balik efektif, memanfaatkan setiap peluang. Komunikasi antar pemain, koordinasi penuh sepanjang pertandingan. Pemanfaatan atmosfer stadion, energi supporter sebagai motivasi. Jika strategi ini dijalankan dengan baik, Garuda Muda punya peluang menjaga gawang aman dan bahkan mencetak gol. Kini kita masuk ke bagian yang paling dinanti, prediksi hasil dan strategi Timnas U17 Indonesia menghadapi Mali. Prediksi jalannya pertandingan. Pertandingan diprediksi ketat dan menegangkan. Mali dengan produktivitas gol tinggi, Indonesia dengan semangat juang dan dukungan penuh supporter. Jika menilik gaya permainan, Nova kemungkinan menekankan 3 hal utama, pertahanan solid, back menjaga garis pertahanan, gelandang menutup ruang dan memotong aliran bola tujuan, mengurangi peluang Mali mencetak gol. Serangan balik cepat, setelah mematahkan serangan lawan, striker siap mengeksekusi peluang. Ini penting karena Mali agresif, meninggalkan celah di lini belakang. Pemanfaatan atmosfer stadion, dukungan penonton sebagai senjata psikologis, meningkatkan semangat dan percaya diri pemain. Skenario hasil pertandingan: hasil imbang. Jika kedua tim bermain hati-hati dan lini pertahanan Indonesia solid, kemenangan tipis Indonesia. Jika serangan balik efektif dan peluang dimanfaatkan, maksimal kemenangan Mali. Jika Indonesia lengah atau gagal menjaga konsentrasi yang menarik, laga ini juga momen observasi. Pemain yang tampil baik akan menjadi kandidat dibawa ke Piala Dunia U17. Jadi, setiap detik di lapangan adalah ujian skill, strategi, dan mental. Prediksi laga ini tetap terbuka. Kunci sukses Indonesia: disiplin pertahanan, efektivitas serangan balik, pemanfaatan dukungan penonton. Dengan kombinasi ini, Garuda Muda punya peluang mencetak kejutan dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Hasil apapun, pengalaman melawan Mali akan menjadi modal berharga menjelang Piala Dunia U17 Qatar. Sobat Cek Fakta, laga Timnas U17 Indonesia vs Mali bukan sekadar pertandingan, tapi ujian strategi, mental, dan skill pemain muda kita. Garuda Muda siap menghadapi tekanan, memanfaatkan dukungan penonton, dan menampilkan permainan terbaik. Jangan lupa dukung terus Timnas U17 Indonesia, karena semangat dan perjuangan mereka adalah cermin dari masa depan sepak bola Indonesia.